kira tahapan-tahapan yang sudah kita lakukan mulai dari sosialisasi hingga sampai operasionalisasi, insya Allah target kita sebenarnya hari ini juga sekaligus operasionalisasi kecil, terutama untuk beberapa site yang sudah siap mendapatkan sebuah sertifikat of Pak, untuk wilayah Kertabus yang di Teloko ini masuk bagian dari berapa program Kertabus di wilayah di Kertabus? Ya, ini pilot project kita secara nasional, jadi bukan tapi karena memang Pertades ini diawali titiknya dari Jawa Tengah dan yang sudah selesai PLO itu ada 10 titik, termasuk Teloko ini, maka ini menjadi kita jadikan semacam momentum ya untuk unit yang ada hampir 300 unit ya yang sudah registrasi di seluruh Indonesia itu, ini menjadi pilot project kita, menjadi role model untuk di daerah-daerah berikutnya. Kemungkinan di semester 1 2002 ini kita akan operasionalisasikan sekitar 50 unit, berarti ada 5 klaster. Jadi satu klaster itu 10 unit dan ini klaster yang pertama. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak, jelas mungkin berkaitan dengan Kertabus, apa manfaatnya, terus yang untuk khusus mungkin yang di sini kerjasama dengan BUMDes itu seperti apa Pak? Ya, jadi ini diawali dengan program yang cerdas ya dari Bu Agustina selaku Dirut PT MTI. Kalau mau kita setback ke belakang, barangkali sekitar awal 2019 ide ini dengan beberapa teman beliau tercetus bagaimana caranya agar bisa mengabdikan diri lebih kepada negara ini. Salah satunya tentu membantu desa. Nah, setelah kita pahami ternyata desa itu punya kelemahan di bidang ketahanan energi. Ketahanan energi itu ada dua, BBM dan LPG. Kemudian ketahanan pangan, ketapang itu adalah sembako dan saprotan, sarana pertanian, mulai dari pupuk ya, kemudian bibit-bibit sampai mungkin pasca produksi. Nah, karena kita anggap bahwa BBM ini sangat vital dan primer sekarang ini, kan ada orang itu mending nggak usah lapar daripada nggak ada minyak sepeda motor untuk berangkat kerja. Nek lapar masih bisa nek puasa gitu ya. Nah, jadi berdasarkan itu maka kita ambil ini segmentasi BBM ini menjadi semacam pilot project kita. Nah, kemudian di awal tahun 2020 terjalin hubungan yang cukup baik dan kita maunya, kenapa dengan BUMDes ini, karena memang masyarakat Indonesia kan komposisinya yang paling banyak itu kan di desa. Kemudian secara fakta bahwa desa ini pun banyak yang termarginalkan. Mungkin salah satu alasannya pemerintah barangkali karena rentang yang jauh ya dari titik-titik pusat perekonomian dan pemerintahan. Nah, kita mengambil segmen itu di titik 3T itu terdalam, terjauh dan terluar. Ketika ini kita mau laksanakan dalam hal membantu program pemerintah ini, kita banyak meng-hire para pihak. Kita pasti tidak akan mungkin bisa berdiri sendiri. Nah, kenapa dengan BUMDes? Karena sejak 10 tahun kebelakang ini memang pemerintah sudah memahami dan meyakini bahwa salah satu upaya untuk membesarkan perekonomian desa dan membuat desa itu punya unit-unit usaha. Maka di BUMDes, bahkan sekarang ini ada Kemendes yang lebih fokus ke hal itu. Kemudian tentunya desa tidak punya kapital barangkali yang cukup untuk itu. Maka kita bolehkan meng-hire investor. Jadi BUMDes mencari investor jika BUMDes ini tidak punya dana yang cukup untuk pembangunan ini. Investor ini tentunya diutamakan masyarakat desa. Ada beberapa titik memang itu mencoba untuk menggalang dana dari desa. Kalau tidak punya, mungkin investor lokal, mungkin investor daerah, atau bahkan mungkin lembaga-lembaga keuangan. Di Riau ada koperasi yang investasi. Di Kalimantan itu ada kredit union juga yang semacam BPR. Bisa, tidak ada masalah gitu. Intinya wajib Pertades ini sampai detik ini kita wajibkan program Pertades ini bekerja sama dengan BUMDes. Jadi tidak boleh investor asing. Karena kalau investor asing sementara kan kita visi misi kita kan membesarkan desa melalui BUMDes. Jadi ini nanti menjadi sarana PATDes, pendapatan desa, asli desa. Sudah ada berapa Pertades seluruh Indonesia Pak? Nah, kalau yang sudah kerjasama dengan kita
yang sudah daftar itu kurang lebih 300. Sebarannya di Jawa Tengah sekitar 40-50 ya, Pak. 274 titik di Jawa Tengah. Seluruhnya dulu Pak. Iya, Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Oke. Yang sudah registrasi. Sudah. Ya, jadi 200 segitu, kemudian di titik-titik lain kalau di Sumatera sudah 60-an, di Kalimantan di sekitar 49, Sulawesi 5 kalau tidak salah. Nah, kalau untuk progres pembangunan sekitar 100 unit ongoing proses pembangunan fisik, bisa shelter, bisa penyediaan lahan, bisa pengurus lahan dan segala macam. Itu sekitar 40 titik itu sudah siap PLO, ya sudah instalasi alat segala macam. Nah nanti di luar Jawa Tengah itu ada di Sumatera yang kita akan lakukan percepatan di semester 1 2022 ini, sehingga target kita di semester 2 awal nanti itu sudah bisa operasionalisasi sekitar 50 titik ataupun 5%. Terakhir Bapak, mungkin berkaitan dengan keuntungan atau share atau bagi hasil yang bisa didapatkan oleh BUMDes seperti apa? Baik, yang pertama tentunya investasi ya. Investasi tentunya butuh jangka waktu. Bahkan juga penyediaan dananya juga butuh waktu. Dan tentunya karena ini kita anggap profitable, maka kita lakukan upaya ini gitu. Kalau soal harga tentunya akan sangat mengacu kepada harga internasional maupun Singapura maupun regulasi pemerintah gitu kan. Tapi sejauh ini masih worth it. Masih bisa kita anggap ini bahkan menjadi salah satu sumber padi desa nanti yang secara kontinu, ya secara gradual bisa memaksimalkan segala potensi-potensi desa itu. Karena memang kan ini Bung Anera sebagai usaha entry point kita. Nanti kita ada Pertades Sembada, ada nanti gas LPG, ada BUMDes Smart segala macam. BUMDes Smart ini ingat ya, bukan hanya BUMDes Maret ya, bukan hanya untuk penyediaan sebagus-bagus, tapi BUMDes Smart. Smart, ya smart. Kenapa? Karena kita mutiara teknologi Indonesia. Kita mau hijrahkan pola pemahaman teknologi masyarakat Indonesia ini menghidupkan paling tidak ya kalau ya sekarang sudah mulai 5.0, yang minimal kita di 4.5. Jadi itu misi yang harus kita ubah dari PT Mutiara Teknologi. Makanya kita semua ini nanti melakukan itu by system. Day by day kita by system karena memang semua itu nanti akan terkoneksi dengan. Artinya tadi BUMDes tetap bakal mendapat keuntungan dari program ini. Pasti karena selanjutnya nanti ini kan kita akan melihat potensi apa yang layak dikembangkan, jenis komoditas apa, segala macam, bisa wisata, bisa perkebunan dan segala macam. Ya, terima kasih Bapak. Oke, terima kasih banyak. Ya, Bapak kasih mau ketemu Bapak. Nama saya Muhammad.